Caranya kita buka di Visual Studio Code, lalu pastikan Visual Studio Code-nya sudah terhubung dengan folder kerja. Folder kerja dengan nama Tanesip. Setelah itu, kita buka di karyawan, mulai dari menu karyawan. Di sini kita tambahkan modal untuk mengedit data di bagian sini. Scriptnya sudah saya kasih ke kalian, tinggal kalian download dan ketik. Nih, edit form. Saya ambil scriptnya, saya letakkan di bagian ini. Di bagian edit. Nah, nama filenya ini kita sesuaikan. Edit, update karyawan dot php. Lalu di dalamnya ini kita tambahkan fieldnya untuk Tanesip Laundry. Di tabel karyawan itu ada strukturnya, nama, alamat, telepon, email, dan password. Berarti di sini nama, kita ambil satu kesatuan ini. Terus berikutnya apa? Terus telepon, lalu sementara yang lainnya ini kita buang. Di nama ini kita letakkan modal update. Oke. Modal ini untuk update kita tidak bisa letakkan dia di luar tabel. Dia harus ada di dalam karena dia perulangan toh. Nah, jadi ini saya letakkan modalnya di luar, maka saya harus pindahkan. Pindahkan kemana, Erik? Letakkan di dalam tag tabel ini. Jadi sebelum perulangan. Kan ini ada tutup kurung kerawal toh. Nah, ini dia perulangan ada di dalam sini. While sampai sini. Berarti script untuk edit dia harus ada di tengah sini. Kemudian apa yang harus kita lakukan berikutnya? Untuk nama modalnya itu harus sesuai my modal update, sesuaikan dengan dia harus dinamis. Jadi my modal update yang di tombol ubah ini harus sama dengan yang di bawah sini. Kalau ini sudah sama, tetapi nanti saat kalian klik di record yang lain dia akan muncul data yang paling pertama toh. Dia muncul data yang paling pertama, kedua dan ketiga itu tidak muncul. Nah, solusinya kita kasih nama yang berbeda-beda. Kita ambil dari ID karyawan. Jadi ambil yang ini. Kita letakkan di belakang. Nah, ini dia nama adalah ID.
karyawan. Terus di bagian bawah juga sama. Kita kasih nama ID karyawan di bagian modal untuk update. Nah, kita kasih nama yang sama. Terus tinggal kita perbaiki. Di sini ubah data. Kemudian di dalam sini kita ganti name-nya ada nama, terus alamat, telepon, email, paspor. Nama, alamat, telepon, paspor perlu. Tambahkan pas. Sabar, ini kita gantinya. Kita copy benar. Oh, update betul. Nama, alamat, telepon, email. Nah, tadi saya lupa hapus jenis kelamin. Tidak pakai jenis kelamin toh ini. Kenapa tidak dipakai? Nama, alamat, telepon, email, dan paspor. Name-nya, nama, alamat, telepon, email, paspor. Harus sama toh. Terus untuk tipe datanya kita pakai apa? Nama, teks, terus alamat, telepon, number toh. Apa bedanya tipe data yang ada di form dengan tipe data yang ada di database untuk number yang ini? Tipe data number ini yang di form nih kan tulis number. Kalau di database juga di database kan kita pakai teks atau varchar. Kenapa? Apa bedanya? Kalau number yang di form fungsinya untuk apa? Untuk membatasi bahwa karakter yang diinput itu hanya angka saja yang diterima. Untuk mencegah input huruf-huruf dong. Email tipe datanya apa? Email. Tapi kalau di database tipe data bukan email toh. Password? Password. Tidak ada tipe data pas. Nama, cek baik-baik nama, ini nama, alamat, telepon, email, bagian ini harus sama dengan database, password. Lalu di bagian data, nah ini kita mau display dari tabelnya. Nah di atas ini, nah berarti di sini kita nama atributnya apa? Nah, terus next. Dan masih ada yang kurang? Kita coba tes. Tadi di karyawan. Nama, alamat, telepon, email, password. Coba kita ubah yang ini yang kepanjangan. Oke, kita tes simpan. Update karyawan.php. Nah, memang ini belum kita buat toh. Buat baru form. Tapi formnya ini, maksudnya dia displaynya sudah benar kan? Ini Nitbani, Soe, terus Liliba, dan yang terakhir. Nah, dia displaynya sudah benar. Hanya tombol simpannya ini kita harus pindahkan di sini. Nah, ini cara pindahnya ke mana? Kita ambil bagian mana? Pindahkan ke. Oke, langsung jago. Oke, ini ubah sudah. Selanjutnya kita buat untuk data pelanggan.
Pelanggan caranya sama. Kita ambil dari sini saja. Sini. Sampai di mana? Sini. Kok? Letakkan di pelanggan di bagian mana? Di sini. Kita paste di sini. Ini kita ganti apanya yang diganti? Kayaknya ganti hanya caption. Data update pelanggan. Terus apa lagi? Mana ID-nya? Mana? Ini. Hijau. Bukan hijau. ID pelanggan. Dengan di mana, Erik? Yang mana? Bukan ini ID pelanggan. Dia dengan My Modal Update. Bukan ya. Coba kita lihat. Karyawan ada kan ini My Modalnya. Tambahkan dengan di sini. Iya toh? Terus ini pelanggan ini. Masih salah? Coba dicek. Coba yang sebelah kanan lihat ini betul. Sudahkah? Kita coba. Di pelanggan Andika Jerni Dimas. Selanjutnya data jenis cucian. Caranya ada yang mau buat di sini? Kita letakkan di mana? Letakkan di sini. Ini kita butuh hanya apa? Nama dan harga. Butuh 2. Jenis cucian. Update jenis cucian. Ini tidak usah. Dia hanya nama dan harga. Ya toh? Nama di sini, harga. Terus di mana lagi? Wis. Begini. Teksnya pakai teks. Atasnya pakai teks. Terus ganti di sini modal update ini toh, ganti dengan ID cucian. Terus di bagian atas sama. Ada lagi? Pas.
Kita lihat. Karpet 1000. Oke, benar ya. Selendang 200. Andaikan kita tidak pakai yang ini, itu kan hanya my modal update, kita hapus, terus di sini hapus. Itu apa yang terjadi? Dia tidak error, hanya saja dia menampilkan data yang salah. Nah, ini kemeja, nanti yang di bawah juga dia tetap kemeja semua. Kenapa seperti ini? Karena dia hanya mengambil data yang paling atas, yang paling pertama. Jadi kita harus tetap menambahkan ini untuk alamatnya. Beda dengan kayak tambah data, itu kan statis. Jadi kita tidak perlu buat penamaan yang dinamis. Selanjutnya yang berikut, transaksi. Untuk transaksi ini, buka di transaksi. Sabar. Oh ya, buka di. Kita pilih di menu transaksi. Kita copy di punyanya pelanggan. Terus saya letakkan di di sini. Ini kita kasih nama ubah data transaksi. Kemudian update transaksi. Lalu ID transaksi. Terus kita copy ini. Letakkan di belakang, di atas, di bagian ubah. Setelah itu kita tambahkan isinya. Di transaksi yang pertama adalah tanggal terima. Maka di sini kita ganti dengan terus karyawan, ID karyawan penerima. Nah, ID karyawan penerima dia akan ambil dari database toh. Kita tinggal pilih ID karyawan, pilih dia punya nama karyawan. Yang terima itu pakaian siapa? Kita pilih dari database atau kita ambil dari karyawan yang login. Menurut kalian bagaimana? Jadi pada saat karyawan yang login, kan status di login atas nama dia nih. Terus saat dia input, nanti karyawan penerimanya ya atas nama karyawan yang login itu. Atau kita bisa pilih karyawan yang terima siapa. Pakai yang pilih, karena bisa saja yang terima karyawan yang lain tapi yang input orang lain. Berarti kita harus buat list yang dinamis. Scriptnya itu di edit form, kita pilih list, edit list menu dinamis. Kita ambil yang ini. Kita letakkan di bawah sini. Nah, ini apa tadi? Petugas yang menerima karyawan. Karyawan yang menerima.
Oke, ini datanya itu kita kasih data 1 di sini. Kalau dia list dinamisnya ada banyak, berarti data 1, data 2, data 3, nama jangan sampai sama. Kalau sama nanti munculnya tidak sesuai yang kita harapkan. Select bintang from apa nih? Karyawan. Terus name-nya apa yang ini? Name-nya harus disesuaikan dengan ini. ID karyawan penerima. Bukan. Iya kah atau ID karyawan penerima. ID karyawan penerima. Kemudian di bawah sini saya ingin mengambil nilai dari tabel dan disimpan pada variabel sini. Nilai dari tabelnya D1. Oh, D, yang ini. D ini yang di tabel ini. ID karyawan penerima kan? Nah, kirim nama D. Jadi di sini ID karyawan penerima. Kemudian dicocokkan dengan data yang dengan D1, select bintang from karyawan. Nah, D1 ini sama, dia ID karyawan penerima juga. Kemudian option selection nama value-nya. Value-nya tetap dia simpan ID-nya toh. D1 ini nama. Oke, ID karyawan penerima value-nya adalah nama. D1 ID karyawan penerima, value 2 adalah nama. Kita tes dulu ini. ID karyawan penerima. Bagian bawah kita hapus dulu. Kita hanya meninggalkan 2 yang atas ini. Tanggal terima ini name-nya adalah tanggal di transaksi tanggal terima. Kemudian echo-nya tanggal terima. Lalu tipenya pakai apa tipenya? Di bagian bawah sel bintang from karyawan, ID karyawan. Terus dia akan mencocokkan data yang ada di tabel ini dengan tabel karyawan. Cocokkan berdasarkan ID karyawan. Kita tes dulu. Diubah. Tanggalnya 0901. Tanggal terima, betul. Yang bawah 0912. Tetapi nama ini dia belum sesuai. Masih muncul yang menerima. Karyawan penerima. Oh ya, 1 dan 2. Coba 1 ini siapa? Roni. 1 Roni, 2 Kevin Hautias. Nah, masih Roni juga. Berarti keliru. Oke, silakan dicek di sini kira-kira di mana yang keliru.
Jadi kita lihat di script, kalian perhatikan dia punya D dengan D1. Kalau D itu dia ID karyawan penerima. Kalau D1 dong, ini kan dia ambil di tabel karyawan. Nah, di tabel karyawan itu dia punya nama, bukan ID karyawan penerima, tapi hanya ID karyawan saja. Jadi, di bagian ini, D-nya ID karyawan penerima, D1 ini hanya ID karyawan. Kenapa? Karena di tabel karyawan ini, dia hanya mengenal ID karyawan, bukan ID karyawan penerima. Ini D1 kita ganti juga. Di bawah sini diganti. Jadi dia punya cara kerjanya itu di sini data 1 dia akan cari. Kan kita mau mendisplay data nama-nama karyawan muncul di combo toh. Nah, berarti di data 1 ini dia select bintang from karyawan. Lalu di sini dia akan membuat kelas untuk listnya dengan nama ID karyawan penerima sesuai dengan nama tabelnya. Sesuai dengan atribut yang ada di tabel karyawan. Setelah itu, di sini ada folder baru, exiting ID. Di sini dia menyimpan data yang ada di tabel ini. Data yang ini di tabel transaksi. Kalau transaksi kan dia simpan dengan nama D kan. Nah, jadi langkah pertama dia akan menyimpan ID karyawan penerima di tabel transaksi, dia simpan di dalam exiting ID ini. Selanjutnya yang kedua, dia akan variabel D1 tadi ini tabel karyawan. Nah, hasil dari select bintang form karyawan kalau dia ketemu, maka ID karyawan yang query dari select bintang form karyawan ini, ID karyawan disimpan di dalam exiting ID yang ini. Langsung saja, variabel D1 ID karyawan. Kemudian dia mencocokkan. Jika exiting ID kan ID karyawan penerima toh. Jika ID karyawan penerima sama dengan jika ID karyawan penerima di tabel transaksi sama dengan ID karyawan di tabel karyawan, maka dia akan menampilkan list. Dia akan menampilkan selected dia punya ID karyawan yang sama. Jika tidak, sama dengan yang di bawah. Dia menampilkan urutan yang paling pertama. Nah, jadi saat kita jalankan, nomor 1 itu namanya adalah Ronit Bani, ID karyawan penerima 2, namanya adalah Kevin Hoteas. Begitu. Untuk halaman ini kita bisa ubah-ubah dan hapus. Sementara untuk di detail, ini tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah dan dihapus. Hapus tetap ada, tapi ubah yang kita tidak ada fitur ubahnya. Jadi kita mau buat cukup hapus, baru tinggal dia pilih ulang. Caranya kita buka di detail transaksi. Kemudian kita hapus yang mana? Ini kita tidak pakai. Iya toh? Jadi hasilnya seperti ini. Dia hanya hapus. Oke, ini untuk edit. Membuat form edit. Baru formnya. Kita cek lagi. Sudah sesuai jenis sucian dan data transaksi. Sudah cocok. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk fitur update-nya. Untuk proses update-nya seperti apa.